Hehehe, kembali lagi bersama Bang Trik yang akan memandu kalian untuk memecahkan beberapa teka-teki dan riddle detektif berikut ini. Pastinya kalian sudah pada siap ya? Oke, langsung saja menuju ke riddle yang pertama. Di sebuah kota yang sedang sepi karena sedang diisolasi oleh pemerintah setempat, dikabarkan telah terjadi beberapa kasus pencurian di beberapa lokasi. Ya, masih saja ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan untuk bertindak kejahatan. Detektif Vijay yang sedang menyelidiki kasus itu pun memberi kabar kepada polisi untuk melacak beberapa toko dan rumah yang sudah kebobolan untuk dicek data lokasi pelaku melalui map via satelit. Mungkin dari data tersebut nantinya bisa dijadikan patokan ke arah mana perampok itu akan beraksi selanjutnya. Oke, dan ini data yang didapat. Hari Minggu terjadi pencurian di Jalan Kenangan nomor 67. Lalu hari Senin Jalan Kenangan nomor 51. Hari Sabtu Jalan Kenangan nomor 43. Dan yang keempat hari Kamis. Nah, ini yang jadi pertanyaan riddle kali ini. Kira-kira di jalan nomor berapakah pencuri itu akan beraksi berdasarkan data yang didapat dari satelit itu? Bantulah Detektif Vijay untuk memecahkan kasusnya. Jika kalian butuh tambahan waktu, kalian bisa mempause video ini. Oke, dan ini jawabannya. Setelah polisi mengecek data lokasi pencurian, didapat data seperti ini. Ya, seperti yang tertera di sini. Data tersebut ternyata bukan sembarang angka. Pencuri itu pun sepertinya sudah merencanakan sebelumnya. Lalu bagaimana pemecahan datanya? Simak baik-baik ya. Angka pertama adalah jumlah huruf dari nama harinya. Misalkan pencurian pertama. Di hari Minggu, jumlah huruf dari hari Minggu adalah 6. Dan angka kedua adalah urutan dari nama hari dalam seminggu. Ya, hari Minggu adalah hari ke-7. Jika menurut dari data yang didapat tersebut artinya pada hari Kamis, di mana hari Kamis memiliki 5 huruf dan Kamis adalah hari keempat dalam seminggu. Maka pencuri itu akan mencuri di Jalan Kenangan nomor 54. Bagaimana? Apa kalian paham? Kita lanjut dulu ke riddle selanjutnya ya. Kamu adalah seorang penjelajah, suka berkeliling dunia untuk menjelajah tempat-tempat ekstrim. Dan contohnya kali ini, kamu akan menjelajahi sebuah gua yang masih asri di daerah Amazon mungkin. Dan kamu pun mulai memasuki gua tersebut. Saat mulai menyusuri lebih dalam gua itu, ternyata gua itu sangatlah gelap. Untungnya kamu bawa lilin dan obor. Nah, kira-kira mana yang akan kamu nyalakan terlebih dahulu untuk membuat penerangan? Jawabannya adalah korek api. Ya, jelas saja kedua alat itu yang kamu bawa tak akan berguna jika tidak ada korek api. Ingat, ini adalah riddle yang penuh jebakan. Gunakan logikamu. Hehehehe. Riddle ketiga. Cerita ini bermula saat jam pulang kantor. Ini adalah Jamal dan Topik yang sedang berjalan pulang bersama seusai bekerja. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba Topik merasa lapar dan berkata kepada Jamal jika dia akan membeli makanan di warung sebentar. Namun saat Topik sedang menuju kedai warung di pinggir jalan itu untuk memesan makanan, tiba-tiba Jamal yang sedang menunggunya ditabrak oleh seorang anak yang berlari dari arah belakang. Tapi bukannya berhenti, anak itu malah terus berlari. Sedikit kesal memang, tapi dia membiarkannya saja. Mungkin anak itu memang sedang terburu-buru. Dan tak lama ada seorang wanita yang mendekat. Ya, wanita itu menanyakan apakah Jamal melihat anaknya melewati jalan ini. Dan Jamal pun menjawab, ya, dia tadi menabrakku dan langsung berlari ke arah sana. Dan wanita itu pun pergi mengejarnya sesuai arahan si Jamal. Oke, sudah cukup malam ini. Mereka lanjut pulang karena keesokan harinya mereka harus kembali bekerja. Dan pada esok harinya, Jamal kaget ketika sedang membaca surat kabar pagi. Karena di situ dikabarkan jika ada seorang ibu muda yang meninggal terbunuh malam hari sebelumnya. Dan yang membuat dia lebih kaget,
karena waktu dan tempatnya persis di sekitaran daerah tempat mereka berdua berdiri membeli makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kalian mendebak apa yang sebenarnya terjadi antara wanita dan anak yang menabrak Jamal malam itu? Apakah ada hubungannya dengan kasus tersebut? Coba uji skill detektif kalian. Dan ini jawabannya. Sebenarnya anak yang menabrak Jamal bukanlah anak dari wanita yang bertemu Jamal itu, melainkan memang anak itu sedang berlari dari kejaran pembunuh, yang tidak lain adalah wanita itu sendiri. Dan wanita yang dikabarkan meninggal di surat kabar tersebut adalah ibu dari anak yang dikejar oleh wanita yang ditemui Jamal tersebut. Ya, untuk riddle kali ini mari kita tes logikamu dengan beberapa riddle dan trivia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, pastikan jangan lupa like dan subscribe ya, jika kalian ingin terus mengikuti perkembangan channel ini.